Ime kayak ala di jagoan kawan. Weh jago-jago sholat, tapi Ime tetap lanjut lalu. Cuman Ime kayak merasa diimpi orang kayak orang kadang yang mimpi badan wak, sehingga Ime nyo gerak tuh nggak bisa gerak bang. Terbayang nggak deh bang tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Rumah Tua. Seperti biasa di Rumah Tua, kita akan berbagi kisah dengan orang-orang yang punya cerita dengan dunia misteri. Kali ini sedikit berbeda. Biasa kita tampil dengan orang-orang yang memang tidak pesohor. Tetapi hari ini saya kehadiran tukang cerita yang punya cerita di dunia misteri. Ini hampir orang-orang di Pekanbaru mengenal dia nih semuanya. Ini dia Anggarita ya, kalau di Instagramnya Anggarita. Tetapi orang memanggil dia, kalau aku sih manggil dia Uni Imei. Uni Imei. Iya benar. Pertama lah horor. Oke. Tapi biar penonton Rumah Tua biar tahu dulu. Nanti nggak yakin dia ini betul-betul Imei atau tidak, ini bisa dibuka maskernya. Nanti ini dibilang hoax pula. Ini dibilang Anggarita ternyata ya memang bukan Anggarita. Beko pas buka masker dia mesti tereng. Oke, berarti kan asli ya, asli Uni Imei yang kita hadirkan untuk bercerita di Rumah Tua kali ini spesial. Selamat datang Uni Imei. Ya terima kasih bang. Apa jago lalu? Iya juga lalu mana? Kadang tadi malam nak? Enggak juga. Enggak jodoh ya. Tapi nampaknya matu bantu jago lalu. Ya di hari jago lalu antar ya. Kayak itu, kok jago lalu antar ya. Jadi sesuai dengan tema dari akun kita di Rumah Tua. Di Rumah Tua itu selalu saya datangkan orang-orang yang punya cerita dengan dunia misteri, Mei. Jadi orang-orang yang datang ke sini dia punya cerita tentang itu. Jadi kalau Imei udah duduk di situ berarti juga punya cerita terkait dengan dunia-dunia astral itu, makhluk-makhluk astral yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kalau cerita Imei sendiri kapan, di mana, dalam bentuk apa yang pernah Imei jumpai lah makhluk astral itu? Ikut jawab pakai boleh bahasa Minang atau bahasa Indonesia? Bocah campur boleh aja Mei ya. Nah, Indonesia kan punya awaknya. Iya. Itu yang serius kan bang? Kayak serius. Payah Imei mikir-mikir tadi kesiku apa cerita horor. Tanya ya kawan Imei, apa ya cerita horor den? Iku kok serius kok? Ya serius kok. Jadi percaya enggak bang iku serius? Percaya Mei, iya. Jadi tuh kalau orang Sabu itu ketindihan bang. Ditindih. Tahu tuh kalau di kampung awak ada aja tuh ditindih. Ketindihan di cucu ah. Enggak, ditindih. Iya. Jadi kok aku serius kok. Serius nak kok bang? Serius kok, lah serius betul dengan cerita Imei kok. Jadi waktu itu Imei kan pernah tinggal di asrama. Nah waktu itu siap maghrib. Jadi tuh Imei kayak ala di jagoan kawan. Weh jago-jago sholat, tapi Imei tetap lanjut lalu. Cuman Imei kayak merasa diimpi orang kayak orang kadang yang mimpi badan wak, sehingga Imei nyo gerak tuh nggak bisa gerak bang. Terbayang nggak deh bang tuh? Oh itu cerita orang ditindih setan tuh. Nggak tahu Imei itu ditindih setan, tapi itu sekali sama itu. Tapi itu anak gadis yang rasa itu tuh. Abang nggak pernah? Ada. Cerita orang kalau di kampung abang kan orang rohul loh. Iya. Aduh aja model tuh ada anak gadis tuh yang memang ditindih aja setan tuh. Berarti Imei lah. Berarti cewek yang anak gadis yang ditindih itu berarti anak-anak gadis yang termasuk kategori ranca gitu. Iya. Yang dipilih oleh setan untuk menindih. Iya. Iya iyalah kalau berarti jantan lu ada setan. Tapi emang barek mana bang kayak rasanya dipijaknya badan awak sehingga awak sesak nafas gitu.
Imeh merasakan waktu itu tuh kalau nampak nak do nampak. Alhamdulillah selama gua ada nampak roh. Nggak do nampak. Karena Ime emang ndak ingin lo nampak roh. Tapi waktu itu tuh Imeh merasa kalau kan apa namanya itu kalau awak terbaring tuh lalu tuh neo duduk ndak lo bisa. Iyo, tapi Ime terdanga bang, orang lari-lari. Orang lari-lari terdanga. Iya, orang cek-cek terdanga. Cuman Ime ndak bisa ngecek gitu. Ndak bisa ngecek. Ndak bisa gerak gitu. Ndak bisa gerak. Gitu. Abang pernah ndak merasakan gitu? Kalau abang kalau ditindih mungkin kalau karena abang jantan mungkin ndak mulai ndak dulu setan namu nindih abang lah. Itu lo pilih-pilih iya, lo iya, mungkin. pilih-pilih lah tuh. Mungkin Nama yang lama untuk ditindih dulu mungkin dipilihnya mungkin. Itu yang Ime pernah apa? Setelah itu setelah Ime pernah di asrama itu atau ada cerita kawan-kawan ndak yang di situ mengalami hal yang sama? Sebana ya bang, banyak. Cuman Imai tipe orang yang tidak terlalu mempercayai. Kayak Iko bang, awak kan takwi kan, awak takwi. Tapi kalau awak paturian takwi tuh, Iwana kayak diserapnya energi wak, jadi Iwana takut. Imai saking penakutnya nonton film horor sih Imai tidak berani. Oh, Ime kalau film horor tuh memang jadi kayak tabau gitu, bukan nggak suka, nggak mau. Nggak mau. Ya nggak mau dan nggak niat Ime. Kalau ada yang mau niat ngajak Ime untuk modus-modus nonton film di bioskop untuk apa ala terjawe gini kok. Nggak bisa tuh. Nggak bisa, nggak kan masuk modus tuh. Ime itu nak mau nonton itu, boleh. Nanti bawa abla nonton film horor kan, dipecit pas belakang kan nggak masuk ulah kayaknya. Iya. Ya kalau anak-anak muda kini kok bisa lo modus. Abang pernah kayak gitu sekarang muda? Awak pernah lo mau modus udah. Ya awak cari lo orang penakut ya. Iya. Jadi cerita kawan-kawan di asrama itu kan Ime yang banyak bang. Kalau di asrama tuh emang asrama tuh kan tanah kayak apa namanya istilahnya ya? Disumbangkan gitu. Jadi dulu tanah kuburan. Nah, yang didatarkan. Tapi entah iyo tah indah yang dialami oleh mereka. Cerita. Tapi emang banyak kejadian. Kalau di asrama kan cewek-cewek tuh banyak. Kalau kami misalkan main congkak gitu. Kayak malam besoknya terdengar loh kayak batu tek gitu. Tapi entah iyo tah indah bang. Cuman emang kayak cerita mereka gitu. Dulu kawan cerita model itu. Iya, kalau misalkan kami main kajai gitu, abis itu terdengar orang lompat-lompat galak-galak. Main apa ya? Main kajai ada tahu abang? Yang loncat-loncat berputar-putar tuh. Kalau bahasa lainnya main ye ada. Iya main ye, iya main ye. Kami sekampung dia main tetangga. Iya. Padahal kan kami sana ibu. Penonton rumah tua memang kejadian astral ini memang selalu hampir ya semua orang merasakan itu, tapi memang untuk kita selaku manusia itu udah pasti kalau diikuti takutnya itu akan terhipnotis sendiri. Nah, itu juga yang mungkin membuat Ime merasakan coba melawan rasa itu ya. Tetapi tetap saja ada cerita-cerita yang memang makhluk astral itu nyata ada di kita. Ime percaya itu. Ime percaya ada bang. Percaya mana? Kalau Ime peturian takut Ime itu bisa lalu malam loh. Karena bang pas awak cuci muka saya gitu, tak cari awak kacau gitu. Rasa ada orang tagak gitu. Tapi awak cari lihat ndak ada. Mungkin emang iwadonya tagak di saat itu, cuman ya mungkin kalau wak peturian takut wak nggak berani wak cuci muka malam-malam lo kan. Iya. Itu mukanya. Jadi Ime berusaha menolak rasa supaya jangan terhipnotis atau terikuti emosi. Abang pernah nggak menampak mereka? Kalau kejadian coba aja Ime gambaran. Kalau ini abang pernah ceritakan di tayangan perdana Rumah Tua. Abang waktu itu masih mahasiswa, itu pernah pulang kampung dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, ke Pasir itu. Itu pernah dihadang di jalan. Itu kejadiannya jam 1 atau setengah 2 malam. Itu memang di hutan. Jadi pas melewati antar kampung udah sampai di Rohul nih di Pasir nih, karena kampung kan di daerah Kota Tengah, Pasir Panda. Nah, di sebelum sampai sana ada antar kampung itu juga hutan. Itu asli. Asli ya abang nggak bisa gambarkan bagaimana faktanya ya, tapi abang bisa berceritakan itu nampak jelas ada sosok, memang sosok makhluk
besar, nggak mungkin manusia karena di jam segitu abang naik motor. Dan itu jalan yang biasa standar jalan lah ya lebarnya, itu nggak ada celah untuk abang naik motor. Jadi merasa dihadang. Ini juga gambarannya tuh kayak manusia tagak kah? Manusia tagak, tapi dengan sosok yang bulu penuh bulu. Bulunya banyak gitu. Penuh bulu. Kalau bahasa apanya bulu ada tuh sado. Nggak berbajunya berarti. Nggak. Itu nggak mungkin kalau secara logika, kalau nggak ada merasa dihadang di depan itu, nggak ada celah untuk lewat, pasti abang akan terus saja. Tapi kalau merasa ada yang menghadang, ada sesuatu di depan abang berhenti, dan abang nggak melihat jalan itu lagi celah untuk lewat. Iya. Dan itu abang sempat berinteraksi dengan dia. Apa gitu abang? Permisi. Kalau masuk kampungnya, tuh permisi aku nak lewat lagi jalan. Oh, berarti bang setiap daerah kok beda hantu ya berarti? Mungkin. Kalau abang kayak itu, kalau di kampung Ima itu kayak kepercayaan orang tuh Inya gitu, tahu abang Inya? Nenek gitu lah. Enggak, Inya tuh kakek. Oh. Jadi kalau orang kan ada hantunya, apakah hantuku termasuk apa imajinasi itu yang ternampak di awak atau bah? Kalau orang kan wewe gombel, kayak pocong. Nah kalau di kampung Ima itu orang nggak mempercayai itu, yang dipercayai pocong. Orang tuh Inya gitu. Kayaknya jadi-jadian gitu. Pernah nggak abang dengar? Kalau itu pernah, kalau jadi-jadian, kalau di kampung ada jadi-jadian jadi harimau. Itu ada. Percaya abang tuh orang yang telah meninggal jadi harimau. Percaya atau enggak? Kalau dibilang percaya secara pribadi abang secara ilmiah enggak. Kalau enggak secara ilmiah percaya. Iya. Tapi mungkin dalam cerita yang berbeda ya, cerita yang berbeda dan dasar yang berbeda gitu loh. Mungkin bukan jasadnya jadi harimau, tapi dengan kata lain ada yang lain lah yang menyerupai atau mengikuti dia. Itu kan di kampung-kampung banyak yang seperti itu. Nah, tapi yang kejadian yang saya alami ketika malam itu, saya perlihatkan jelas. Tapi kalau secara sadar mungkin kalau itu jalan tuh masih saya akan gas terus tuh motor dan nggak berhenti. Tapi saya nggak melihat jalan itu, memang saya terhalang. Betul tuh, saya setuju ya bang gitu. Kalau saya jadi abang saya lantak aja mungkin. Ya emang salahnya awak takut itu. Iya. Awak takut gitu. Iya. Tapi kalau imai muka awak mungkin masih bisa lah kan. Iya. Awak lantak aja itu, tapi karena sosok yang awak lihat waktu itu, entah itu hanya sekedar pemikiran, imajinasi atau apa terserah. Tetapi secara jelas memang aku melihat sosok itu. Sama aja imai tadi itu kan. Ditindih aja kalau mulai ditindih setan lah. Ime nggak tahu itu ditindih atau enggak, tapi kece orang kayak gitu ditindih ya. Pernah ada cerita ketindihan. Trere baju Ime ya dia. Saking horor baju tuh gampang. Jadi mewah cerita ala awak seram-seram kan ya. Enggak ya. Tapi itu emang iya bang, emang bicara. Tapi kalau cerita yang seram-seram itu dulu di SMA atau di sekolah ini nggak pernah nggak cerita-cerita model itu. Kawan tadi malam ceritanya, tapi memang kalau cerita tuh agak galak. Iya. Tadi malam lalu lewat ke kuburan tuh ada suara. Itu pasti galak-galak dengan cerita kawan. Iya. Kawan tuh surang juga ngos-ngosan cerita. Tapi kalau pendengarnya pasti galak-galak. Iya betul. Nah, jadi karena ini yang mengalami. Ini yang tahu itu. takutnya kayak. Ini tahu yang takutnya kayak apa ini. Tapi awak yang mendengar jadi galak. Iya. Jadi hiburan loh ya. Mudah-mudahan penonton rumah tua juga terinspirasi, bisa tersenyum, bisa bahagia. Tapi kece Ime ada yang lebih horor daripada dapet nampak setan apa tuh? Aduh. Selain Ime ketindihan. Horor mana kok? Horor kok. Ime merasakan kehorornya di hati lebih horor dari horor tuh. Ima mengalami kehoror kok. Bagi Ima yang paling horor tuh di dunia aku adalah bukan nampak sosok makhluk yang kayak gadang kayak bang tuh. Ketika Ima nama piti. Itu horor, level horornya di mana kalau abang nampak orang itu siko levelnya di mana itu siko. Saking horornya di mana dapat biti tuh. Abang menurut abang horor nak kalau nak biti? Kalau itu ada awak rasul nak imej surang. Abang ya.
Kalau ndak mapiti itu merasa ndak horor gitu lah. Iya. Kalau ada penyebutan lain selain horor mungkin itulah ya. Mungkin itu ketika dompet ada isinya. Itulah paling horor deh Imai. Itu apalagi Ketika abang menelpon bertanya Imai datang ke podcast abang ya cerita horor tuh Imai jawab cerita horor Imai ndak ada bang selain ndak. Iya emang itu paling horor di Imai. Paling horor itu. Paling horor kalau ndak mapiti itu memang horor. Horor itu ndak ada horor deh itu lah. Itu paling horor. Itu paling horor itu. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi kesepakatan penonton di rumah tua. Saya rasa penonton di rumah tua juga merasakan horor yang luar biasa ketika membuka dompet. Kalaulah aduh nampak foto siapa yang paling horor? Foto yang paling horor ada dompet email lah. Apa yang paling Imai ndak ada kayak anak-anak muda loh yang nyimpan foto mantan. Jadi di Imai horor yo mana ciek biti ndak ada tuh saya di Imai horor. Ada yang lain dong. Abang pasti pengalaman kayak. Ada foto mantan abang simpan kan? Kalau kini ndak ada lah. Iya, jadi iyalah kau iseng-iseng pasti nak nampak di istrinya kau. Ada kak disimpannya foto mantannya. Nggak ada lah Mai. Kalau itu awak yakin kan Mai nggak ada lah. Oh, iya, Nggak ada lah. Mungkin di kampung nggak ada terselit di kamar. Oke, terima kasih Imai sudah berbagi cerita di rumah tua. Siap, sama-sama. Semoga menjadi hiburan untuk penonton di rumah tua. Berarti kalau horor di awak hiburan di orang berarti cocok lo susah ya hibur terhibur iya. Memang kalau cerita horor itu memang kalau awak cerita memang orang galak-galak aja. Oh iya. Iya. Dari dulu awak cerita horor, awak cerita horor kok kawan cerita horor, itu galak-galak aja sebenarnya. Kecuali sedang peristiwa itu itu enggak galak. Menggigil ya bang. Kalau aku tuh bisa lo terkait celana. Basah celana, awak cari itu basah celana. Oke, demikian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Email lah aja lah. Jangan lupa, kamu kameranya kasih kak. Kamera email kok. Jangan lupa untuk teman-teman di follow akun Instagram Anggarita. Mantap ada aja. Lupa. Itu yang email tunggu-tunggu sebenarnya diundang nggak sih? Biar awak ngecek kalau itu awak ngecek aja ngecek beko. Email lo minta biar awak yang nyuruh. Jangan lupa penonton di rumah tua untuk follow akun Instagramnya Imai. Anggarita cantik 4 Beko dapat sebab Anggarita 4. Iya. Kau jangan muntah mo. Jangan muntah ya. Oke, kalau untuk dan setelah di follow harus follow dulu akun Anggarita 4. Kalau enggak, jangan langsung kasih kok. Harus setelah itu di subscribe, comment, like and share. Oke? Rumah tua. Iya, rumah tua. Oke, bye bye. Terima kasih.